Pulang itu nggak ada yang jalan buru-buru, udah santai. Jalannya apa? Ular, ular ya. Iya, iya. Pasti dibarengi sama ya saya datang ketemu, Pak, sehat. Berarti mental yang diserang ya, Bang? Ya, paling saya bilang begitu, sehat Pak. Udah gitu doang. Sebanyak gitu ya orangnya sampai kaget. Ya gimana ya, saya nggak pernah lihat dia kaget, tapi lihat saya kaget gimana dong? Iya, benar-benar. Semenjak itu sampai sekarang dia kucing-kucingan lihat saya, kabur, Oh. nggak mau ketemu. Itu bukannya yang kayak gitu tuh malah ini ya, Bang? Kalau orang yang ngirimnya ini dia nggak sadar diri tuh, dia malah terus nyari lagi, Pasti. lagi. Ada yang bahasanya itu bahasanya protokan. Oh, kelotokan. Nah, Ya. misalnya apa kalau orang Betawi badar ya? Badar, bengal. Oh, jadi sebenarnya kok lu nggak kapok sih? Lagi gitu. Memang sengaja saya seperti itu. Oh gitu. Kan orang ngirim itu kan ada biaya. Iya, benar, Bang. Nah, ada kosnya. Ada mahar. Ada maharnya. Ibaratnya ya, sekali ngirim anggaplah 10 juta kasarnya. Ada juga yang 100.000 juga ada. Sekali gagal, besok bikin lagi sama siapa bayar lagi gitu. Terus lebih gede lagi. Oh, terus soalnya apa? Jatuhnya bahkan ngabisin dia punya duit. Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi istilahnya biarinnya terserah dah. Kalau saya masih ya, selama lu masih ada duit, terusin. Biar dia mikir sendiri ya, Bang. Nah, biar mikir. Kok banja gua habis nih. Kayak gitu. Jadi jarang saya, sebenarnya kalau saya sih sebenarnya jarang meladeni hal-hal yang seperti itu ya. Kalaupun dia mau ladeni, sok silahkan ya. Bener. Ibaratnya mah situ jual kita apa sih bahasa Indonesia-nya tuh? Situ jual kita beli. Nah, kayak begitu dah. Gitu jatuhnya. Tapi kalau namanya kita mau beli tapi kelihatannya lu masih bisa, ya mendingan lu cari yang lain dah. Iya, Siapa tahu lu masih punya duit banyak kan? Iya. Ya, punya duit banyak ya gitu. Jadi istilahnya ini mah pesan buat ke para praktisi yang lainnya pun, kalau ada yang buat seperti itu ya biarin aja, nggak usah dimatiin. Iya. Orangnya atau dicabut ilmunya, dibarin. Kenapa? Biar yang nyuruhnya ngasih duitnya banyak kan dikit. Gitu, ya kan? Ya, kalau situ main duit ya kan? Iya. Kalau ada juga yang menyambut jangan tidak pakai duit juga ada, tapi kebanyakan pakai uang. Masa itu ular mahal kan? Itu ular hutan. Iya sih. Soalnya di daerah saya itu nggak ada kuning hitam. Di daerah saya itu adanya putih hitam. Oh, kuning itu malah langka, Bang? Langka, itu mahal itu. Ibaratnya bisa 15 jutaan itu. Satu ekor ular? Iya, mahal itu ular. Itu gede kecilnya juga ngaruh nggak harganya? Ngaruh sih, tapi nggak begitu signifikan untuk harga apa mahalnya ya. Tetapi ada beberapa memang dari praktisi yang saya kenal pun seperti itu. Ya kan, apa? Ya mahal ya segitu. Kalau buat namanya daripada buat nyantet orang 15 juta. Iya, benar. Iya, mendingan buat usaha. Ya, tapi kalau emang dia mau badar, ya mau gimana lagi? ada duit lagi, sewa lagi, rasa, ya kan? Saya tungguin emang sampai sekarang masih saya tunggu, tetapi ya hasil efek selesai hari itu, emang saya ketemu orangnya tuh kabur-kaburan, ngeliat saya pergi, tadi dia buang muka apa gimana, ya kalau saya biasa aja ya nggak, iya, ya paling sehat, situ sehat, gituin palingan gitu doang kan. Oke Bang, balik lagi ke obrolan tadi. Dia kan berarti ngirim santetnya atau ngirim paketnya tuh, medianya ular ya Bang? Ya. Itu kira-kira buat gue pribadi nih, atau enggak buat penonton, ada nggak tanda-tanda khusus antara ular biasa sama ular kiriman? Sebenarnya mah nggak ada ya. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya ya, bukan nggak tahu kalau menurut praktisi yang lain ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya? Yang itunya kalau ada ular gini, santet. Iya. Sebenarnya nggak bisa dilihat itu ular sebenarnya. Tiba-tiba blak masuk aja. Tiba-tiba udah di dalam. Di dalam aja. Jadi nggak bisa di luar, kecuali memang itu ular bekasan dipakai. Oh. Bekas dipakai buat santet. Ya, kelihatan. Tapi untuk sifat alamiah pertahanan tubuh manusia beda-beda. Seperti tadi nih, kayak saya tadi. Benar. Saya memang nggak begitu apa. Saya itu sebenarnya logika ya sebenarnya. Jadi saya
kenapa saya selalu kok saya pengen nengok aja. Kalau bisa ngobrol di depan ngapain sih mau nengok kosan sih? Tapi kan itu namanya apa? Pertahanan diri ya, alami. Insting ya. Iya. Iya benar. Ya, pas. Jadi Pak mau nengok, oh ada ini. Di sini pernah juga ini kayak seperti ini, kayak apa? Kayak kita mau jalan ke sana kemana, mau jalan kemana kan perasaan gak enak. Gak enak ya. Itu benar. gimana ya? Itu pertahanan tubuh manusia alami ya. Alami. Alami manusianya seperti itu. Jadi istilahnya manusia itu punya pertahanan diri yang terbaik bagi saya. Kalau bagi saya punya pertahanan yang paling terbaik itu secara apa ya? Yang normalnya itu pasti dia punya. Nggak mungkin enggak. Oh berarti itu emang udah dikasih sama udah Allah. giftnya. Nah, jadi sensitif apa enggak sensitifnya manusia itu tergantung apa? Berbeda-beda. Balik lagi ke manusianya ya. Balik lagi ke manusianya. Ya, apakah dia tuh orang yang memang untuk tingkat sosial tinggi apa enggak? Keagamanya apa enggak? Kalau dia lebih ke apa? Lebih daripada standar rata-ratanya manusia, itu akan lebih sensitif. Oh gitu. Teman sakit aja kita pasti tahu. Itu nggak usah belajar kayak apa begini, wirid nggak usah. Itu udah alamnya. Udah alami ya. Alami, udah dari alam memberitahu. Asal bagaimana orangnya sendirinya apa ya? Kayak menggalinya ya. Tapi ya walaupun nggak digali ya, misalkan dia tingkat sosial tinggi, saling namanya sedekah, sesama orang senyum atau apa namanya, nggak ada konflik sama orang, keluarga aman, istri senang, itu secara alami itu alam akan namanya apa ya, mensinkronkan ke diri kita. Bahwa nanti kalau ada yang aneh-aneh atau namanya di luar kebiasaan akan dikasih tahu dan tubuh akan merespons dengan cepat. Tapi kalau orangnya yang nggak ada tingkat sosial, nggak ada kerjanya orang cemberut aja, gibah mulu kerjanya, ngomongin orang aja, nggak kelar ya kan? Iya benar. Nggak bakalan dapat. Ya. Berarti saya bisa pastikan itu tidak. Oh berarti tingkat kepekaan seorang manusia itu tergantung dari perilakunya dia sehari-hari ya? Ya. Okay. Kalau tingkah lakunya lebih banyak di positifnya, ya berarti dia peka. Begitu itu jatuhnya apa? Kalau kita selalu berpositif thinking, berbuat hal-hal baik, itu akan berimbas ke pola pikir kita. Pola pikir ya. Jadi kalau udah pola pikir ya ini apa ya? Mindset gitu. Ya, mindset itu bisa. Jadi diarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Gitu. Orang yang apa namanya? Belajar pun belum tentu ya, bisa sinkron malam. Iya benar. Kenapa? Pola pikir, mindset. Iya kadang banyak juga orang yang belajar pun akhirnya kebawa sama nafsu. Betul. Karena dia nggak. Iya. Nggak mikirin ininya apa sih? Apa ya bahasa ininya ya? Saya jarang punya nama soalnya. Saya tahu. Oke. Gitu loh. Oke, kita balik lagi ke tadi masalah santetan nih Bang. Berarti yang nyantet ini gagal santet ya Bang? Gagal santet ya? Gagal total. Walaupun itu ular masuk ke rumah, tapi kirimannya ketahan karena Abang punya bentengan. Iya. Oke, siap. Oke Bang, kemarin sebelum Abang datang kemari, gue juga sempat kedatangan narasumber nih Bang. Itu kan namanya si Bang Tio. Bang Tio. Iya, dan dia karena gue ketemu ngobrol gini nih, dan Abang juga seorang praktisi, dan Abang belum lama banget ngalamin kejadian santet. Gue pengen sedikit nanya-nanya nih tentang narasumber gue sebelumnya. Soalnya dia sampai meninggal Bang. Dia punya orang tua itu sampai meninggal dan dia dikerjainnya 20 tahun. Ya kan dia ibunya ini salah satu pekerja di department store ternama lah di Bekasi kan. Sering kesurupan Bang. Jadi dia masuk ntar keluar. Gitu terus di ngajiin diapain. Enggak ngaruh. Itu berarti dia pakai medianya apa langsung kirimannya doang apa Yang dikirimnya itu siapanya? Ibunya yang kesurupan? Iya. Ya, kalau masalah
santet itu sebenarnya luas. Ibaratnya. Ini kita balik lagi bahasa apa sih santet itu? Iya, Kan benar. begitu. Itu luas santet itu. Ibaratnya setiap orang punya definisi masing-masing. Kalau sesuatunya sudah ngirim, soalnya nih beda-beda tipis sama telur. Santet telur ya. Nah, beda-beda tipis. Kalau sama guna-guna bang? Santet telur guna-guna. Sama aja kalau kata gue mah. Oh, kalau kata saya sih ya, mana berarti medianya sama kok. medianya tetap sama Iya, ya? itu aja di media coba. Kalau guna-guna itu lebih ke pelet, diguna-guna. Guna-guna. Itu kalau film-film namanya gitu. Iya. Dan seru-seru, kayak serius bener. Ini serius mas, ya santai ya kan? Oke. Ya, jadi nih jadikan. Jadi kalau masalah, jadi 20 tahun itu kena sopan mulu. Iya. 20 tahun. 20 tahun. Jadi kalau kata narasumber kemarin tuh di rumahnya dia panas. Jadi awalnya tuh berantem aja antara ibu sama bapak. Ya. Jadi gini. Kalau saya sih gini ya, mikirnya mas ya. Ini menurut pendapat saya. Iya benar. Terlepas dari apakah itu kena apa enggaknya ya. Jadi kita harus namanya melihat juga dari berbagai berbagai sudut pandang. Ya. Nggak semuanya hal itu dikatakan santet. Nggak semuanya itu dikatakan guna-guna ataupun pelet. Biasanya itu ada juga yang memang, jadi kita nggak bisa memberikan suatu pernyataan bahwa lo kena santet, nggak bisa. Oh gitu. Hubungan apa hubungan yang bisa begitu? Nggak bisa. Bisa juga lu santet kena lu yang salah. Nah itu dia bang, benar. Bisa juga yang ngirim yang nggak suka. Ada yang begitu. Saya pernah nemuin. Saya tolak biasanya kalau emang dia yang salah. Saya tolak, saya nggak mau. Soalnya pasti saya tanya. Memang bahasa mulut saya memang agak pedas untuk masalah hal seperti ini ya. Ya lu nggak salah bu. Wajar aja lu santet. Oh langsung diomongin gitu? Iya, saya langsung. Kenapa? Biar tahu. Iya sih. Biar dia apa? Dia berubah pola pikirnya. Ada yang gara-gara namanya cuma bahas apa? Cuma gara-gara ngomong salah aja, sakit hati. Nah iya, itu dia. Santet. Tuh gak suka sama dia santet nih, gua kasih 100.000, kelar urusan. Iya betul. Iya kan? Yang salah siapa? Nah itu dia, harus diurut. Jadi harus kita runut. Makanya kalau saya ketemu sama namanya ada hal yang seperti itu harus ditanya. Gitu loh. Ini dirunut dulu, dirunut pelan-pelan. Istilahnya dirunut pun kita harus tahu lu bohong apa kagak nih. Iya. Ada yang pernah saya ketemu hanya dirunut, pas dirunut dia bohong. Kalau dibohong biasanya jalurnya nggak ketemu biasanya. Saya ngobrol nih nggak ketemu. Oh gitu. Ini bohong bu. Cari yang lain. Kalau mau bohong sama yang lain, sama saya jangan bohong. Jadi biasanya seperti itu. Udah banyak saya ketemunya hal seperti itu, yang bohong, yang biar kelihatan dia udah bener, apa gitu. Biasanya saya mah udah cari yang lain aja bu. Saya kurang paham, saya nggak bisa. Padahal begitu saya ngomongnya. Berarti nggak selamanya orang yang nyantet itu salah ya bang? Iya, nggak selamanya. Kita harus lagi jadi praktisi. Jadi apa? Praktisi itu harus benar-benar namanya. Kecuali kalau dia emang ngarepin duit. Iya. Kalau namanya ngarepin duit juga. Udah, Pak, saya pengen nyantet. Insyaallah, nih. Oke. Bang, ada pesan-pesan lagi nggak nih kira-kira buat teman-teman yang nonton, biar mungkin gua atau enggak mereka, kita semua itu terhindar dari yang namanya santet, bang? Ya. Sebenarnya ini saya lakukan ini biasanya untuk yang medis dan non medis. Sebenarnya ya. Jadi di saat kita berdoa ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita saya biasanya yang melakukannya ya. Jadi ini harus namanya dipahami banget ya, istilahnya biar rekan-rekan dan sahabat-sahabat di luar sana pun bisa mempraktekinnya hal ini. Ini hal gampang sebenarnya. Tapi efeknya luar biasa. Jadi istilahnya di saat namanya, kalau saya ya biasa seperti ini, istilahnya di saat saya namanya berdoa seperti ini, saya membayangkan namanya tulisan Allah.
Ada tulisannya di sini. Kita bayangkan ada tulisannya bisa kita baca. Lafaz Allah ya bang? Ya, lafaz Allah, ada alif, lam, lam, ha. Kita namanya kita melihat tulisan itu sambil kita namanya merendah diri, sambil kita mengucapkan Allah, Allah, sambil diresapi tulisan itu. Istilahnya biar nantinya asal nanti ada namanya energi ilahi yang masuk ke dalam tubuh, biarnya kita menjadi bentengan alami. Bentengan alami. Bentengan alami kita. Istilahnya emang ada gift bentengan dari sana, ya dari Allah, tetapi ini sebagai suplemennya, kasarannya. Jadi di saat Allah, jadi apa? Nanti apa nih? Istilahnya mudah-mudahan ya, dijabah kita punya doa, energi itu masuk menjadi bentengan. Itu aja sih kalau biasanya saya melakukan yang selama ini. Ibaratnya terhindar dari yang kemarin, yang sebelumnya pun saya selalu melakukan. Abang selalu mempraktekkan itu. Ya, kasarannya ya hampir tiap malam lah kita namanya bertafakur, kita diam, gini kita namanya berzikir, sambil namanya mengucapkan hal. Oke bang, terima kasih banget ilmu yang udah abang share nih. Jadi apa yang barusan abang share itu bisa dilakukan oleh semua ya bang. Betul. Termasuk saya ataupun teman-teman yang nonton. Betul. Oke, terima kasih banyak bang, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Gua Jo dan Rifai. Bang Rifai, kita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.